Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Elizabeth Puspita Putri Ningsih, biasa dipanggil Elis dengan NIM 221134055. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana atau apa itu yang namanya organ sistem pencernaan. Sistem ekspresi manusia. Sistem ekskresi merupakan sistem manusia yang melakukan proses pengeluaran zat-zat sistem metabolisme dari dalam tubuh. Sistem ini terdiri atas sejumlah organ, yaitu paru-paru, kulit, hati, usus besar, dan ginjal, yang merupakan organ ekskresi. Organ sistem ekskresi merupakan fungsi yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dalam tubuh. Fungsi organ sistem ekskresi merupakan hasil pembongkaran makanan yang akan dikeluarkan oleh alat-alat ekskresi yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh. Struktur organ sistem pencernaan. Ginjal terletak di bawah tulang rusuk samping tulang belakang, berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan dengan melalui proses urin. Dalam sistem ekskresi, ginjal bertugas untuk mengeluarkan asam yang merupakan hasil memecah protein dalam tubuh. Ginjal bekerja dengan cara menyaring nefron. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai pemberi asupan oksigen ke dalam tubuh. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida yang bersifat racun. Yang ketiga ada kulit, berfungsi untuk melindungi bagian luar tubuh dan mengatur suhu. Dalam sistem ekskresi, kulit berfungsi untuk mengeluarkan kotoran racun melalui keringat. Yang keempat, organ sistem pencernaan, berfungsi untuk membuang kotoran. Sistem ekskresi ini berguna untuk membuang racun yang berbentuk feses. 5. Organ hati, berguna untuk menyaring darah yang berasal dari pencernaan sebelum beredar ke seluruh tubuh. Terletak di dalam tulang rusuk di sebelah kanan perut. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin mengalami 3 tahap, yaitu filtrasi, merupakan penyaringan, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang terakhir augmentasi atau pengumpulan. Berikut fungsi dari 3 proses terbentuknya urin. Yang pertama, penyaringan darah atau filtrasi. Darah yang masuk melalui pembuluh darah. Tahapan ini terjadi di Malpighi. Proses ini dibantu oleh glomerulus. Darah dari aorta melewati arteri ginjal untuk menuju ke badan Malpighi untuk disaring. Hasil sisa penyaringan dinamakan dengan urin primer. Tahapan yang kedua ada penyerapan kembali atau reabsorpsi. Proses perpindahan cairan di tubulus renalis ke pembuluh darah. Proses ini dilakukan sampai mencapai lengkung Henle. Hasil ini disebut dengan filtrasi tubulus atau urin sekunder. Kandungan urin ini terdiri atas gula, air, urea, zat pigmen empedu yang akan memberi warna dan bau. Urin sekunder masuk ke dalam tubuh kontonsus distal untuk melakukan penyerapan lagi untuk terbentuknya urin. Proses yang ketiga, pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus akan turun ke saluran pengumpul atau tubulus kolektivitas. Selanjutnya, urin akan masuk ke pelvis renalis yang mengalir ke ureter dan kantong kemih. Ketika kantong kemih penuh, tubuh akan merasakan ingin buang air kecil. Berikut gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama, nefritis atau radang ginjal, yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau gangguan autoimun. Gangguan ini mempengaruhi fungsi ginjal seperti frekuensi buang air kecil, berkurang, kelelahan,
dan muncul bercak darah pada urin. Yang kedua, ada batu ginjal. Adalah tingkat mineral pada urin terlalu tinggi dan akan membentuk kristal mineral dan garam. Yang ketiga, uremia. Terjadi karena adanya atau peningkatan kadar ureum pada darah, menyebabkan ginjal kehilangan kemampuan dalam menyaring limbah. Cara merawat sistem ekskresi pada manusia. Ada beberapa upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi, seperti yang pertama, minum air putih yang cukup, tidak menahan kencing, tidak terlalu makan makanan yang terlalu asin, dan mengurangi alkohol dan kafein. Yang selanjutnya, yang kelima, memperhatikan tekanan darah. Sekian penjelasan mengenai sistem ekskresi pada organ manusia. Semoga bermanfaat dan bye-bye.